Halo, selamat siang, sahabat UT Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita bertemu lagi dalam acara ngobrol bareng Arek UT Surabaya. Nah, loh. Tapi sebelum itu, kami mohon maaf ya, karena seharusnya acara ini diadakan pada hari Jumat minggu lalu. Nah, tapi karena ada kegiatan yang penting yang tidak bisa dilewatkan di internal UT Surabaya, jadi acaranya diganti pada hari Senin hari ini. Gitu. Nah, untuk pada hari ini materinya atau temanya adalah Ayo Akses UT Online. Nanti itu akan dijelaskan apa aja sih yang bisa diakses untuk UT online itu. Nah, akan kita undang siapa? Kira-kira narasumbernya? Narasumbernya adalah salah satu dari ICT UT Surabaya. Yuk kita calling yuk. Oke, kita calling. Tunggu Rek, semoga ini segera diangkat Rek. Oke. Mana nih? Mas Dika, kita akan meng-calling narasumber kita. Calling. Selamat siang Mas Dika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. apa Kedengar kabar ya Mas suaranya? Dika? Kedengeran jelas banget. Alhamdulillah baik. Suara saya Dengar ya? kedengeran jelas kan Mas? Dengar. Dengar. Oke, nah ini adalah Mas Handika, salah Gimana, satu Mbak? ICT UT Surabaya yang hits banget. Jadi nanti teman-teman bisa tanya-tanya tentang UT online nih. Mas Dika, say hello dulu dong sama teman-teman ini. Oke. Halo teman-teman semuanya, UT Surabaya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sesi siang ini, apa ya, saya diundang oleh Mbak Umah tentang UT online ya? Ya, tentang UT online. Nah, Re, yang kepo-kepo masalah layanan UT ada yang apa aja nih yang ada di online? Karena semuanya dalam pandemi seperti ini, sepertinya kuliah online itu sangat disarankan. Karena apa? Kita jarang bertemu dengan orang, kemudian membatasi pertemuan kita, membatasi kegiatan di luar rumah. Kalau di UT semuanya bisa dilakukan secara online ya, Mas Dika. Mulai Benar banget. dari registrasi online, kemudian Ya. pembayaran juga bisa secara online nih. Siapa nih yang nggak punya Hmm. e-banking pasti semuanya bisa bayar lewat online. Hmm. Kemudian nanti ada lagi kuliah online dan layanan-layanan yang banyak banget yang bisa kita lihat atau kita pelajari di UT online. Nah, Benar banget. untuk yang sudah kepo-kepo nih Mas Dika, ayo Nang dijelaskan. Ya apa sih gambarannya kuliah online tuh gimana sih? Gimana? Lewatnya lewat link apa? Kemudian gambarannya itu gimana? Apa cuma lewat WA atau kita seperti ini live streaming? Nah, itu ya apa Mas Ah, Jika? Coba ada ki wis kepo soalnya Mas. Ayo coba jelasin. oke. Gini, jadi sebelumnya kan kuliah online. Jadi kalau di UT sendiri ya, kuliah online itu istilahnya tutorial online atau tuton. Nah, tuton itu seperti apa? Jadi sama, kita jadi kayak punya platform sendiri untuk pembelajaran online. Nanti kalau teman-teman yang sudah mendaftar atau teman-teman yang akan mendaftar, mungkin yang sudah mendaftar udah tahu ya gimana tuton. Cuma kalau untuk teman-teman yang belum mendaftar, gimana gambaran tentang tuton atau tutorial online. Nah, tuton itu sendiri nanti di UT ada platformnya namanya e-learning. Jadi nanti kalau teman-teman mau mau belajar online atau kuliah online itu akses aja nanti dari web, itu berbasis web e-learning.ut.ac.id. Nah, di situ teman-teman bisa mengikuti perkuliahan semua. Jadi apapun mata kuliah yang diregistrasikan itu nanti akan muncul di sistem e-learning itu. Jadi misalkan teman-teman mahasiswa nanti registrasi 5 mata kuliah di semester ini. Nah, nanti lima-limanya itu akan muncul di
sistem e-learningnya dengan catatan. Nah, saat registrasi itu teman-teman nanti registrasinya ada centangan itu nanti tuton. Nah, itu jangan lupa dicentang nanti mata kuliahnya itu. Nah, kemudian juga saat awal registrasi seperti ini itu teman-teman akses sistem e-learningnya itu nanti juga ini ada formulir kesediaan mengikuti tuton. Nah, itu ada dari setiap semester itu teman-teman harus centang atau harus ini persetujuan. Jadi kalau itu nggak disetujuin, nanti teman-teman mata kuliahnya nggak muncul di sistem e-learningnya walaupun sudah registrasi. Nah, jadi ada 2 step saat registrasi mencentang tutonnya di mata kuliah tersebut, kemudian di awal sebelum masa kuliah, di masa registrasi ini juga di sistem e-learningnya sendiri itu nanti ada formulir kesediaan mengikuti tuton. Nah, itu nanti yang teman-teman centang, jangan sampai lupa. Ojo Nah, sampai terus, lali. Ya, ojo sampai lali ya. Nah, lalu terus apa yang ada di dalamnya itu sama seperti jadi kayak kuliah kita kalau di tatap muka itu tatap mukanya itu di sistem, di situ juga nanti ada tutornya atau mungkin bahasa umumnya itu dosen. Nah, pengajarnya di situ juga ada nanti masing-masing mata kuliah itu ada juga itu tutor atau dosennya. Nah, teman-teman juga nanti bisa bertanya, bisa berdiskusi, bisa mengerjakan tugas, kurang lebih sama seperti perkuliahan konvensional biasa, hanya saja ini platformnya secara online seperti itu. Mungkin kalau nanti teknisnya lebih jelasnya mungkin nanti teman-teman harus coba sendiri. Nah, gimana caranya nyoba itu nanti saat misalkan teman-teman mahasiswa baru itu nanti bisa nanti saat ada istilahnya kegiatan OSMB, orientasi siswa. Nah, itu nanti akan teman-teman dijelasin alamatnya di mana, cara aksesnya seperti apa, lalu gimana menu-menu yang tersedia di situ seperti apa, terus cara ngejawab, cara memberikan komen dan sebagainya nanti dijelasin sama petugas, nanti ada petugasnya dari Dan kakak biasanya nanti juga praktek juga ya Mas Dika ya. Ada prakteknya loh nanti kalau orientasi itu. Ada praktek keterampilan belajar jarak jauh. Iya benar, jadi nanti kalau waktu orientasi nanti ada diajarin selain belajar online juga nanti cara belajar mandiri di UT itu seperti apa. Karena emang di UT ini teman-teman harus mandiri, jadi dari kemauan diri sendiri mau untuk belajar seperti itu. Gitu kira-kira gambaran awal. Gitu lho ngono rek. Makane itu gambarannya yo opo sih kuliah na UT ben gak dikira-kira aja. Kira-kira WA-an, jangan-jangan live IG seperti ini. Nah, itu tadi udah dijelasin sama Mas Dika. Oh ya Mas Dika nih dapat salam nih, Mas Dika, salam dari mahasiswa UT Pogjar Ponorogo semester 8. Ini pasti cewek-cewek nih, pasti arek-arek iki yo, ngerti ae, wis. Saiki iki Mas Dika, arek-arek gue sake sing kepo masalah fasilitas online. Jangan-jangan banyak banget fasilitas online yang ada di UT gitu, bukan hanya kuliah online aja kan ya, pasti banyak fasilitasnya, termasuk buku. Kita kan biasanya kan bukunya berupa bahan ajar cetak nih, kira-kira ada nggak sih buku yang digital? Kemudian perpustakaan itu biasanya kita kan harus ke tempat. Nah, kalau masa pandemi seperti ini, apakah ada UT itu perpustakaan yang digital? Terus apa lagi ya? Kayak radio kayak begini. Kalau kita kan ini mengadakan IG story ya. Di UT itu ada nggak UT radio? Ada nggak TV-nya juga? Nah, coba jelasin dong Mas Dika. Banyak yang kepo nih udah nih. Banyak banget. Jadi kalau bicara tentang UT online sebenarnya banyak banget itu. Jadi kalau saya jabarin satu persatu juga nggak mungkin cukup. Tapi cuman untuk nanti teman-teman perkenalan itu kalau teman-teman buka website UT bisa di UT Pusat www.ut.ac.id. Jadi nanti teman-teman ada submenu itu UT online. Nah, semua platform online dari UT itu nanti ada di situ. Jadi dari satu menu teman-teman bisa ke banyak platform seperti itu. Nah, lalu mungkin nanti yang paling sering diakses ya sama teman-teman ya mungkin selain e-learning tadi itu juga nanti ada misalkan perpustakaan digital tadi yang sudah disebutin sama Mbak Uma ya.
Nanti juga itu di dalam itu nanti ada ini kayak ya sama seperti perpustakaan pada umumnya, cuman itu nanti secara virtual, ada ruang baca virtual yang teman-teman bisa akses. Nah, teman-teman mau akses ruang baca ini, salah satu apa step yang dilalui adalah mengaktifkan sistem e-learningnya. Jadi nanti kalau teman-teman udah aktif di pembelajaran online e-learning, akun yang ada di e-learning itu nanti bisa juga dipakai untuk mengakses ruang baca virtual seperti itu. Jadi sumber-sumber belajar itu tidak hanya dari buku cetak, tapi juga teman-teman bisa memanfaatkan ruang baca virtual itu yang bisa diakses oleh mahasiswa UT. Nah, kalau tidak mahasiswa UT gimana? Bisa juga UT menyediakan sumber belajar yang untuk umum seperti itu. Juga ada sumber belajar untuk umum, ada sertifikasi juga. Itu ada istilahnya kalau nggak salah MOOCs, MOOCs, Massive Open Online Courses. Nah itu Mbak Uma. Jadi itu untuk umum ya. Kalau yang tadi untuk mahasiswa itu ada ruang baca virtual. Tapi kalau untuk umum, teman-teman yang belum join di UT itu bisa memanfaatkan yang tadi, yang untuk umum MOOCs itu tadi seperti itu. Nah, selain ruang baca virtual, jadi sekarang nggak harus ini, jadi harus ke perpustakaan lalu cari buku, nggak harus. Jadi sekarang dari gadget atau dari device-nya masing-masing, PC-nya masing-masing, teman-teman UT itu bisa akses sumber belajarnya gitu. Mungkin lagi ada yang cari literatur untuk tugas akhirnya, ada yang cari bahan untuk mengerjakan tugas. Nah itu teman-teman bisa akses semua di situ. Selain itu, selain ruang baca virtual, juga UT menyediakan salah satunya UT TV, ada UT Radio. Nah apa sih itu? Sama seperti namanya, UT Radio, yaitu seperti siaran broadcast tentang pembelajaran gitu. Jadi apapun nanti teman-teman bisa akses itu nanti di menu yang tadi www.ut.ac.id, lebih gampangnya biar teman-teman nggak lupa. Nanti dari ut.ac.id itu nanti ada menu UT online. Nah di situ ada UT Radio, ada UT TV. UT TV itu sama seperti kayak gini. Kayak mungkin kalau teman-teman yang familiar itu tentang YouTube. Nah, sama YouTube TV itu seperti video yang ada di YouTube yang biasa kita tonton, itu tentang pembelajaran. Jadi nanti ada tentang mata kuliah apa, nanti ada tentang dosen siapa, mungkin atau ada acara seminar apa, itu nanti ada di YouTube TV. Yang teman-teman bisa jadikan itu sebagai tambahan literatur atau sebagai tambahan wawasan. Di situ teman-teman bisa akses semuanya, dan itu gratis nggak ada dipungut biaya, baik itu mahasiswa ataupun non mahasiswa, itu semua bisa akses kalau yang di TV, di radio seperti itu. Oke, loh ini loh sampai teman-teman tuh pada arah-arah iki loh Mas, podo ngomong inget yore UT keren, UT memang keren. Nah tadi itu kan sempat kita bahas di awal bahwa registrasi bisa online. Mas Dika juga sempat ngomong bahwa ada akun SIA nih. Nah, akun SIA ini itu gunanya itu untuk pendaftaran aja atau di dalamnya ada layanan-layanan yang bisa kita buka, yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini pertanyaan dari mahasiswa UT nih Mas Dika, atau mahasiswa baru yang barusan bergabung. Akun SIA itu nantinya untuk apa? Nah, itu gimana itu Mas Dika? Akun SIA. Oke, akun SIA itu bingung sebenarnya apa? Akun SIA mungkin kalau teman-teman mahasiswa tahu ya, akun SIA itu adalah sistem informasi akademik. Jadi itu ada, kalau untuk kalau untuk mahasiswa baru atau calon mahasiswa, itu adalah sistem yang bisa digunakan untuk pendaftaran secara online. Jadi nanti teman-teman yang mau gabung dengan UT, itu nanti nggak perlu datang ke kantor, cukup akses SIA, www.sia.ut.ac.id. Teman-teman nanti register akun di situ sebagai calon mahasiswa. Nah, langsung aja daftar di situ nanti. Jadi nanti teman-teman isi apapun yang ada di situ, isiannya juga nanti unggah berkas. Nah, berkasnya apa saja itu nanti ada nanti. Kalau misalkan berkasnya itu seperti form-form, formulir pengisian data diri, formulir keabsahan data. Nah, itu teman-teman bisa download sebelumnya di web surabaya.ut.ac.id. Kalau teman-teman udah download semua, itu nanti bisa
diunggah berkasnya sesuai dengan yang diminta saat pendaftaran di sia.ut.ac.id. Nah, nanti tadi kalau Mbak Uma nanya selain pendaftaran apa ada Iya fungsi lainnya ya? benar. Kalau Ada untuk fungsi itu mahasiswa nih, banyak. fungsinya apa Hmm, gitu? ada banyak. Jadi kalau mahasiswa UT apalagi ya itu kayak sistem SIA tuh kalau buat saya seenggaknya wajib deh. Jadi kalau punya sistem SIA ya, nanti teman-teman itu misalkan mau ngecek nilai itu bisa, nggak perlu datang ke kantor. Mau ngecek nilainya berapa, mau di print pun juga Nah, bisa ngeprint sendiri di rumah. Atau misalkan yang pertama, yang kedua misalkan mau registrasi nih. Kayak ini kan sekarang masanya registrasi tuh. ya Nah, iku rek, kok oleh ketemu. Nih registrasi. iso Nah, ojo kan metu sekarang lagi omah rek, iso pandemik lewat ya. online. Iya, ini kan lagi pandemik ya. Jadi kan kita emang situasinya seperti kayak gini ya. Itu nggak perlu datang ke kantor dari sistem SIA-nya. Nah, itu teman-teman bisa nanti registrasi mandiri dari rumah. Jadi teman-teman langsung registrasi di situ, terus nanti cetak billingnya sendiri, nanti dibayarkan sendiri lewat mobile banking atau internet banking. Sudah, nanti teman-teman bukti dari itu tinggal disimpan. Jadi teman-teman nggak perlu datang nanti saat pengambilan buku aja. Udah itu aja. Karena mungkin teman-teman yang apa namanya yang daftar mandiri yang SIPAS non PTM itu kan dapat bahan ajar selain daripada bahan ajar digital ya, tapi bahan ajar cetaknya itu dapat mau mah. Jadi Mm-mm. itu nanti bisa diambil di kantor UT seperti itu. Jadi ke kantor UT cukup sekali aja saat pengambilan buku seperti itu. Nggak perlu berkali-kali. Nah, selain itu juga Nah, nanti ini ada satu lagi. Jadi data diri. Nah, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswa yang sudah ya. terdaftar. Nah, itu kalau punya sistem SIA itu, si mahasiswa itu bisa ngecek data dirinya udah benar belum, namanya apakah udah benar, Bener tuh, bener. kontaknya apakah udah benar. Soalnya nama yang terdaftar di SIA itu nanti dipergunakan untuk penamaan di ijazah. Kalau namanya di sistem Bener itu banget tuh, salah, bener. saat saat di apa? Saat kan itu nama dari sistem SIA itu kan ada saat dia mendaftarkan. Mungkin nanti ada yang dia salah tipe atau apa, kalau itu salah nggak dibenarkan, namanya itu nanti akan tercetak di ijazahnya. Kalau ijazahnya salah kan sayang, kan tidak ada ijazah pengganti seperti itu. Mm-mm. Juga nanti untuk ngecek ini data kontaknya dia. Soalnya nanti kalau misalkan apalagi terkait sekarang kayak pandemi ini ya, kan situasinya dinamis sekali perubahannya tentang kebijakan-kebijakan. Kalau data diri atau data kontaknya itu benar, nanti pihak OT akan mudah menghubungi. Tapi kalau di situ salah, ya mungkin akan ada gap antara informasi di UT dan di mahasiswa seperti itu. Salah satunya. Itu Mbak Uma, Oh, baik. fungsinya sih Jadi ya. akun SIA itu bisa untuk registrasi mata kuliah. Registrasi mata kuliahnya kalian bisa melalui online nih di rumah. Kemudian Hmm, nanti hmm, ada kalau gini Mas Dika, kalau ngecek hmm, nama. Lah kalau hmm, namanya itu umpamanya salah nih, kan di akun hmm, SIA nggak bisa dirubah. hmm, Katanya itu katanya teman-teman mahasiswa UT tuh bisa cek lewat lewat Hal UT. Itu bener nggak sih Mas Dika? Itu gimana? Terus hmm, caranya untuk mengakses Hal UT sendiri? Kalau kita nggak perlu hmm, datang ke kantor di hmm, masa pandemi seperti ini untuk hmm, melaporkan kasus-kasus, hmm. contoh seperti pengguguran mata kuliah. Nah, itu gimana tuh Mas Dika? Teman-teman UT itu banyak yang tanya. Oke. Jadi kalau misalkan mau ini ya, misalnya ada kesalahan atau ada suatu problem, itu teman-teman nanti eh, melapornya atau pembenaran gimana gitu ya. Nah, seperti yang Mbak Uma bilang tadi, ada Halo UT. Kalau teman-teman belum tahu, UT itu punya ini, jadi kayak platform pengaduan. Teman-teman cukup ketik aja, misalkan dari PC atau laptopnya, Halo UT, double L ya, Halo UT, nanti searching paling top yang di Google itu nanti itu pasti punya UT. Hmm. Nah, di Halo UT itu, teman-teman nanti bisa melakukan pengaduan. Ada nanti istilahnya itu tiket, create tiket pengaduan. Nah, tiket itu nomor tiket itu nanti yang teman-teman jadikan pegangan bahwa pelaporan teman-teman nanti akan diproses dan nanti seterusnya teman-teman nanti akan bisa ini follow up terus pengaduan saya sudah
berikan timbal balik belum, udah dijawab belum. Nah, dari nomor tiket itu. Nah, lalu apa aja yang bisa dilaporin? Banyak di situ. Halo UT itu kayak semuanya, jadi all in one. Ada tentang nilai, ada tentang apa namanya, tentang alih kredit. Kalau teman-teman mau alih kredit, ada tentang bahan ajar. Nah, tadi yang Mbak Uma nanya tentang misalkan ada kesalahan tadi ya, kesalahan ID tadi ya. Hmm, Nah, Mbak Uma, mm-mm. teman-teman juga bisa tuh melaporkan. Jadi teman-teman download dulu ada form perubahan data diri. Nah, teman-teman bisa akses itu di laman ut.ac.id atau surabaya.ut.ac.id. Nanti ada formulirnya di situ. Teman-teman download dulu, teman-teman isi sesuai nanti yang salah apa, yang benar apa. Nah, teman-teman akses Halo UT-nya, bikin tiket pengaduan tentang apa, itu nanti yang di-upload. Itu nanti yang jadi dasar perubahan untuk kesalahan yang ada, misalkan namanya salah, nah ya udah nanti upload aja tuh berkas perubahan data diri plus untuk sebagai bukti bahwa namanya itu memang benar, itu biasanya ini fotokopi jasa nanti dilaporin juga seperti itu. Jadi itu Halo UT. Oh, oh gitu. Lho rek, wis yo akeh layanan-layanan UT itu yang bisa diakses secara online dan memang semuanya itu dipermudah. Udah tadi disebutkan sama Mas Dika, ada perpustakaan digital, BA digital, semuanya bisa kalian lakukan. Dan UT online itu perkuliahan online-nya bisa di mana aja dan kapan aja. Kalau Ya, kalian benar. lagi sibuk-sibuknya bekerja, kemudian pulang, Hmm. lagi leyeh-leyeh nih di rumah, kemudian buka handphone, oh ya bisa nih akses semua semua layanan yang ada di UT online tuh bisa semua, asalkan jangan lupa jaringan internet yang stabil. Tapi kalau teman-teman yang biasanya minta gratisan nih loh Mas, si Oppo iki, sing biasanya njaluk gratisan, ya sebenarnya termasuk aku kan ya. Iya, betul. Nah ada WiFi ID, bener gak iku? Iku yo opo carane ngaktifno iku Mas Dika? Coba jelasin biar arek-arek gak kepo terus ku pengen gratisan. Wifi Ayo ID. cepet Mas Iya. Dika. Nah, ini yang untuk gratis-gratisan ya Mbak Uma ya, Wifi ID. Mm-mm. Wifi ID itu kalau teman-teman pernah lihat logo ya, Wi-Fi ID di luar-luar, nah itu kan apa ya, akses internet gratis. Jadi UT udah kerjasama dengan Telkom untuk memfasilitasi para mahasiswanya ini. Jadi untuk akses internet gratis. Nah, caranya gimana? Jadi kalau udah jadi mahasiswa, teman-teman cukup bisa satu bisa mendaftarkan dengan data langsung. Misalkan teman-teman lagi pas dekat kantor itu Surabaya, bisa langsung datang ke kantor UT. Nah, kantor UT nanti teman-teman ini langsung aja ke petugas untuk pendaftaran WiFi ID. Nanti akan didata di situ, nanti akan ada petugasnya, misal diminta NIM atau nanti apa, diminta nanti tanggal lahir dan sebagainya. Nanti akan ada dibantu. Nah, kalau enggak, misalkan teman-teman jauh, teman-teman juga bisa kirim by email untuk permintaan apa, akun WiFi ID seperti itu. Jadi nanti email, Tuh. kalau teman-teman bingung emailnya di Google banyak sih. Cuman ut strip Surabaya @ekampus.ut.ac.id. Nah, nanti teman-teman kalau lupa bisa googling aja by Di email webnya nanti. UT Surabaya ada. Oh iya, Sudah ada di ada. situ. Di situ Mm-mm. kontaknya lengkap di web UT Surabaya itu surabaya.ut.ac.id. Nah, itu nanti teman-teman akses aja di situ permintaan request by email. Nah, kalau udah dapat, nanti teman-teman bisa selama ada logo apa itu namanya WiFi ID, teman-teman lihat, atau mungkin di kantor UT sendiri juga ada, itu teman-teman bisa akses internet secara gratis. Jadi nanti tinggal join aja di komunitas kampus WiFi ID, itu nanti teman-teman masukkan akun WiFi ID yang udah didapat setelah daftar tadi. Udah, kalau udah gitu, ya udah browsing gratis nanti untuk akses apapun di situ. Gitu. Wah, sip banget, Rek. Ya Allah, iku wis bener-bener layanan yang sudah diberikan oleh UT loh. Ojo disia-siakno, Rek. Nah, iki Mas Jika, ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa iki. Adakah solusi yang tepat untuk daerah pelosok yang sulit mendapatkan jaringan internet? Padahal UT itu ada di seluruh Indonesia, bahkan yang di pelosok-pelosok juga sudah terjangkau. Itu gimana tuh Mas Dika solusinya tuh? Iya, nah itu mungkin Mas yang masih jadi connect ya. Ya, udah nyambung lagi nih. Nah,
Oke, jadi ya untuk yang pelosok, mungkin yang daerah-daerah yang kurang terjangkau sinyal, mungkin teman-teman bisa ini dulu ya. Jadi dipelajarin dulu sinyal yang kuat di sana apa, yang paling dominan. Nah itu nanti teman-teman bisa ini. Kalau kalau biasanya sih selama ini Telkomsel tuh teman-teman itu bisa bisa sampai ke pelosok. Cuman kalau memang tidak apa tidak sampai juga di rumahnya, kalau teman-teman mahasiswa yang sudah lalu yang sudah bergabung itu biasanya mereka kayak apa ya ber, berkumpul di salah satu rumah temannya yang agak mendekat ke kota Oh seperti iya itu. iya. Jadi dia kayak nebeng nebeng tempat untuk cari sinyal seperti itu. Kan biasanya di daerah itu nanti ada ini ya, ada pokjarnya juga, ada kelompok belajar. Nah itu nanti bisa dikoordinir seperti itu. Tapi kalau misalkan tetap apa nggak bisa, eh, salah satu contohnya yaitu nanti teman-teman harus cari tempat yang setidaknya sinyalnya lebih kuat seperti itu. Seperti itu Mbak. Karena memang Oke. kemarin yang jadi salah satu kendala kita itu banyak teman-teman yang kasihan tidak bisa akses akses internet, yang apalagi pandemi gini ya, yang mana online sangat sangat trafficnya tinggi banget, dan kalau teman-teman susah sinyal di daerah emang ya mungkin streamingnya nggak kuat atau seperti apa. Nah, teman-teman nanti eh, alhamdulillah kalau yang semester ini UT memberlakukan ini, jadi mekanisme TMK, tugas mata kuliah. Nah, itu TMK itu nanti yang bisa membantu teman-teman. Jadi nanti misalkan teman-teman download dulu soalnya di mana, kalau udah download nanti baru dikerjainnya bisa di rumah seperti itu. Seperti itu. Oke, lah ini ada nih arek-arek iki Mas. Kaum rebahan plus kaum gratisan kumpul. Yo wis kumpul ora nih rek. Iki tanya sembarang kalir nak kene sing terkait dengan UT online. Mumpung ono narasumber kece yang dari tadi itu yang dilihat ya ini komentarnya teman-teman nih wah pada salfok sama narasumbernya ya. Oke, ada pertanyaan satu lagi nih Mas Dika. Ada banyak ya. Ya, Yang banyak ini ya. kalau sudah daftar online dan kirim berkas ke UT yang dilakukan setelahnya apa Kak? Nunggu perkuliahan online kah atau bagaimana Kak? Oh, Nah, coba Mas calon Dika. mahasiswa, ya? Calon mahasiswa udah daftar Ya, online, udah setelah daftar online kirim berkas fisiknya ke kantor UT. Lalu apa yang dilakukan? Jadi nanti prosesnya itu setelah berkas ini nyampe di kantor UT, itu nanti akan ada proses validasi. Apakah nanti berkasnya sesuai dengan syarat yang diminta oleh UT. Kalau nanti misalkan ada yang kurang, mahasiswa nanti akan dihubungin untuk melengkapi berkas atau mengganti berkas yang seharusnya yang benar. Nah, kalau udah benar semua, nanti baru ada proses istilahnya validasi secara sistem. Proses itu nanti, berkas itu nanti dianggap benar oleh sistem. Nah, kalau itu nanti ada petugasnya sendiri. Jadi nanti setelah validasi, nanti baru terdaftar sebagai mahasiswa. Nah, kalau sudah validasi, itu nanti teman-teman akan dapat notif dari sistem SIA-nya. Jadi by email. Saat daftar ke SIA kan teman-teman itu memasukkan email. Nah, nanti jawabannya ada di situ nanti. Jadi saya lupa kata-katanya apa, pokoknya statementnya bahwa itu sudah tervalidasi dan menjadi mahasiswa seperti itu. Nah, lalu apa yang akan dilakukan setelah itu? Di sistem SIA-nya lagi, di sistem SIA teman-teman yang sudah mendapat motif sudah tervalidasi itu, teman-teman melakukan registrasi mata kuliah. Nah, jadi kan karena masih baru kan semester pertama ya, lakukan registrasi mata kuliah di semester pertama. Setelah registrasi berhasil, nanti akan ada muncul billing dari semester tersebut, semester pertama tersebut, plus biaya pendaftaran seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ambil layanan SIPAS non-PTM, satu paket satu semesternya biayanya adalah 1,3, 1.300.000. Nanti nah ikut toh. Iya, 1.300.000. Dari semurah itu loh yo. Sudah. Semurah 1,3 itu. Biaya pendaftarannya berapa dicetak. Mas Dika? Nah,
1,3 itu nanti akan ada tambahan biaya 100.000 kalau di billing teman-teman Anda. Nah, itu adalah biaya pendaftaran Pendaftaran 100.000. hanya 100.000 loh ya. Yes, 100.000 Iya, itu. 100.000. Jadi totalnya untuk yang paket 1.400.000. 1.400.000 itu sudah Yes, Rek. termasuk pendaftaran. Nanti di semester berikutnya cukup 1,3. Hanya biaya paketnya aja. Gitu. Nah, kalau itu udah teman-teman dapat billingnya tadi ya 1,4 totalnya dibayarkan, dicetak terus dibayarkan di bank kalau mau ke bank atau lewat internet atau mobile banking bisa. Udah nanti teman-teman tuh sudah jadi apa? Istilahnya udah statusnya udah mahasiswa aktif. Teman-teman nanti bisa ke kantor untuk ngambil apa namanya? Bahan ajar cetak, bisa cetak KTM, bisa apa? Beli almater juga bisa. Udah nanti tinggal mengikuti orientasi aja. Ditunggu nanti pengumumannya di website UT Surabaya. Wis Rek, wis biaya murah yo. Kemudian layanan-layanan online-nya itu banyak sekali yang bisa kalian manfaatkan, kalian nikmati fasilitasnya UT. Terus kapan lagi, Rek? Terus ini ada yang tanya, pendaftaran terakhir kapan? Untuk semester ini tanggal 15 Juli. Catet, dicitet bener-bener 15 Juli untuk semester ini. Ya, Masih ada jangan beberapa sampai hari ya? ketinggalan. Ada Iya, sampai kesempatan minggu ya ini? depan nih, masih sampai minggu depan. Masih ada kesempatan. Nah, iya. Nah, teman-teman yang ini juga ada yang tanya, teman-teman yang barusan lulus SMA bisa menggunakan SKL. Nanti 3 bulan setelahnya baru nanti bisa mengajukan memberikan legalisir ijazahnya. Ojo sampai ketinggalan Rek, wis biaya murah mau jadi Mas Dika. Paketannya 1,3 aja. Habis itu pendaftarannya cuma 100.000 aja. Nanti semester depan sudah Udah kembali nggak ada lagi tes, ke nggak ada tes. paketannya. Kan nggak Oh, ada nggak tes. ada tes juga loh, kurang opo rek kalian ku Untuk program S1 ya? eman. Eman nek Program S1 nggak nggak ada daftar na tes. UT yo. Nah, ini juga ada pertanyaan UT nggak ada UKT ya? Nah, UKT-nya ya cuma tadi itu. Ada 1,3 ya kan, murah banget. Iya. Nah, UT itu negeri Nggak ada tes. juga loh ya. Yup. UT negeri UT nggak? itu UT negeri. negeri loh. Kalau teman-teman perlu tahu, UT itu universitas negeri. Jadi emang program pemerintah untuk menjangkau seluruh warga Indonesia mengenyam pendidikan tinggi seperti itu. Dan itu negeri. Oh, wes, udah negeri ya, layanannya online, kita sudah Yap. nggak perlu susah-susah nih, nggak meninggalkan pekerjaan, nggak meninggalkan kalau yang mondok ya nggak meninggalkan pondoknya, tetap bisa fokus mengaji juga ya semuanya. Kemudian ada pertanyaan siang Bapak Ibu, UPW Surabaya sudah bisa dikunjungi belum untuk pelayanan legalisir sama ambil ijazah? Nah, itu gimana Bisa. nih? Sudah bisa belum Mas Dika? Bisa. Jadi selama pandemi ini memang apa ya, beda. Jadi dibatasin jam kerjanya, jam kerjanya dibatasin dari jam 8 sampai jam 15 sore. Tapi kalau teman-teman mahasiswa mau datang ke kantor, sudah bisa nanti dilayanin, akan ada petugasnya seperti itu. Udah bisa tuh Rek. Jadi untuk legalisir, untuk ambil modul mungkin bisa. nah, udah bisa. Jadi untuk legalisir sudah bisa. Nah, kemudian ini juga ada nih Mas Dika pertanyaan dari teman-teman nih arek-arek UT Surabaya. Nah, halo UT, bisa untuk ngurus alih kredit nggak mahasiswa lama? Alih kredit itu ngurusnya di mana? Gitu nih. Apakah ke UT Surabaya atau ke UT Pusat? Nah, coba Mas Dika. Bisa alih kreditnya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang dulu mengambil program diploma, jadi di UT ngambil S1 itu bisa mengajukan alih kredit. Alih kredit itu apa? Jadi nanti mata kuliah yang diambil di program sebelumnya, yang diploma itu nanti bisa disetarakan di program S1-nya. Jadi yang sudah ditempuh di program diploma tidak perlu lagi ditempuh di S1-nya. Jadi nanti lebih cepat. Nah, cara ngurusnya gimana? Teman-teman itu nanti bisa jadi download dulu formulirnya di web UT www.ut.ac.id. Nanti ada tentang alih kredit, atau di web Surabaya juga ada tuh. Formulir untuk pengajuan alih kredit. Nah, nanti di situ ada syarat-syaratnya apa aja. Katalog penyelenggaraan ya. Katalog. Di situ ada nanti kayak misalkan transkrip dari perkuliahan yang lalu yang ada legalisirnya,
Seperti itu. Nanti juga ada form-formnya itu diisi, dilengkapin isiannya nanti. Nah, itu ngirimnya itu nanti langsung ke OT pusat. Seperti itu. Jadi bukan ke OT Surabaya karena itu sudah di bawah fakultasnya dari teman-teman, jurusan teman-teman. Seperti itu. Nanti ngirimnya ke kantor OT pusat. Nanti teman-teman bisa searching aja di web atau di Google, itu ada web apa namanya, alamat dari OT pusat nanti tentang pengajuan alih kredit seperti itu. Nah, teman-teman Ya. setelah ngirim itu nanti teman-teman juga bisa nanti misalkan balasannya kapan ya, kok belum ada balasan, terus nanti saya harus ngapain. Nah, itu teman-teman bisa mengajukan pertanyaan itu melalui Halo OT tadi. Seperti itu. Jadi di Halo OT itu Benar, ada sub benar. menunya ini tentang alih kredit. Nah, teman-teman bisa chat, sorry bukan chat, istilahnya message di situ, menanyakan tentang alih kredit saya dengan nama dan NIM sekian seperti itu. Nanti akan ada admin yang menjawab atau mungkin telepon di Halo UT 15000024. Nah, di situ juga bisa tentang alih kredit, teman-teman bisa nanya di situ untuk informasi maupun untuk follow up sejauh mana proses alih kreditnya ya teman-teman saat. Seperti itu Mbak Umar tentang alih kredit. Oke. Nah, ini ada lagi nih, cara masuk UT yang lupa akun e-kampus bagaimana ya? Oh, maksudnya kalau mahasiswa UT yang Oh, lupa lupa akun password. e-kampusnya itu gimana tuh passwordnya? Terus gimana? Lupa Gitu. password. Nah, banyak banget Hmm. yang lupa password. Banyak banget nih. Ih, arek-arek iku Lupa password. biasae lupa password gawe kuliah, tapi nih password liyane iku eling. Coba Iya, ya opo? Ayo lupa Mas Dika password gimana dijawab. caranya? Nah, sebenarnya di apa di halamannya itu ada sebenarnya menu forget password seperti itu. Jadi teman-teman bisa akses di situ. Kalau enggak ya ini. Jadi teman-teman pertama akses dulu e-kampus ya tadi ya, e-kampusnya dulu. Nanti E-kampus? forget password nanti bisa ganti password di situ teman-teman. Misalkan kok saya nggak berhasil, kok saya gagal. Nah, teman-teman gagalnya itu di screenshot atau di capture di HP-nya. Pesan errornya itu. Nah, setelah di screenshot, lagi-lagi teman-teman bisa melaporkan ke Halo UT. Nah, seperti itu. Tentang e-kampus. Jadi Halo UT tadi all in one ya. Jadi satu untuk semua. Teman-teman bisa melaporkan apa aja di situ. Nanti tinggal sub menunya dipilih tentang pelaporan apa. Kalau e-kampus ya e-kampus. Nah, capture tadi atau screenshotnya itu jadi bukti pendukung untuk pelaporan teman-teman. Saya sudah melakukan proses ganti password tapi belum berhasil, mau dibantu. Tapi biasanya sih dari lamannya sendiri kampusnya itu udah bisa. Memang tulisannya kecil sih, cuman kalau teman-teman nanti ada itu di situ ada menunya, agak, agak jeli seperti itu tentang e-kampus. Baik e-kampus atau password Sia, e-learning, akun Sia SIA, juga ya? terus akun apa lagi ya? Asia e-kampus e-learning itu yang sering ya, yang sering ada pengaduan itu sih. Teman-teman di Yang situ sering langsung dilupakan oleh yang sering. arek-arek. Padahal itu Oh sering ya, dipakai untuk kuliah. iya, padahal itu kan pakai kuliah, jangan sampai nggak aktif di e-learningnya, di perkuliahannya. Soalnya nanti kalau nggak aktif, itu nanti aktivasinya, akunnya nanti di apa ya, dinonaktifkan. Dan teman-teman Secara harus otomatis ya, aktifasi Mas ulang. Dika ya? Kalau tidak ada Hmm. aktivitas sama sekali, tidak ada aktivitas perkuliahan di situ, yang maksudnya dia nggak pernah login, nggak pernah buka mata kuliah, itu akan dinonaktifkan seperti itu. Loh, padahal tinggal sambil laye-laye, sambil istirahat, bisa buka akun gitu aja loh. Apa 24 jam, susahnya? 24 jam 24 jam bisa. bisa loh. Loh, banyak banget ini, apa namanya, kemudahan-kemudahan yang bisa diakses oleh teman-teman Sobat UT Surabaya. Kemudian Ya, ini ada tanya betul. lagi nih. Waduh, Hmm, pada pertanyaannya memang banyak apa banget nih? nih. Mas Andika Apa? tanya dong, nilai ujian buat mahasiswa akhir semester 8 kapan ya? Udah deg-degan aja gitu nih. Semester Nah, 8. kapan nilai ujian kira-kira keluarnya nih Mas Dika untuk teman-teman yang kemarin ini gitu, yang semester ini? Yang semester ini, ah, bentar. Kayaknya sesuai kalender akademik tanggal Iya 15 ada, ya, di kalender 15. akademik. Sorry, Saya lupa. 10 Agustus kalau nggak salah Oh ya, di kalender akademik ya. hmm. Jadi teman-teman nanti bisa
kalau misalkan tentang kapan mulai keluar, kapan mulai registrasi, Hmm. kapan mulai aktivasi tutorial online, itu teman-teman bisa akses kalender akademik seperti itu. Nah, di website itu juga ada, di website nanti ada menu kalender akademik, nanti kalender program sarjana kalau misalkan teman-teman S1 atau D3 diploma. Nah, di situ ada nanti untuk jadwal-jadwal tentang aktivitas di UT seperti itu. Kalau nilai ya benar tanggal Agustus 10 Agustus. Tanggal 10 Agustus. Kalaupun ada perubahan, pasti nanti akan di-share di webnya UT Surabaya ya, atau di media sosialnya UT lah. Teman-teman Ya, tinggal buka media sosial UT, nanti beritanya yang terbaru pasti muncul tuh. ya jadi teman-teman UT Surabaya ini kalau misalkan sering-sering akses website UT Surabaya, jadi apalagi terkait ini sekarang yang pandemik banyak banget kebijakan yang mungkin dadakan karena memang situasinya mungkin bisa akses website UT Surabaya seperti itu. Jadi nanti informasi apapun yang tentang perubahan nanti bisa diketahui di website tersebut seperti itu. Jangan sampai nggak dicek websitenya. Benar. Nah ini nih ya, arek-arek iku yo, wis dijelasno. Takok maneh. Saiki takok ingine Mas Jika. Mohon dijelaskan lagi tentang SIPAS non TTM. Nah, kira-kira tadi itu yang didengerin atau dilihat aja nih Mas Dika ini kira-kira ya. Nah, SIPAS non TTM itu loh. Minta dijelasin Ya, lagi. SIPAS non PTM. Nah, bingung apa sih SIPAS? Ada SIPAS. juga yang Nah, tanya Mas, nih untuk yang non SIPAS, oh, bedanya SIPAS sama non SIPAS. Nah, sekalian aja tuh Mas ah, Dika. SIPAS sama non nah, SIPAS tuh bedanya apa sih? Nah, itu ini SIPAS non TTM, ada SIPAS non TTM, ada non SIPAS. SIPAS itu sendiri adalah singkatan dari sistem paket semester. Nah, semester. kalau teman-teman ambil SIPAS, SIPAS ya, SIPAS itu banyak, SIPAS non TTM, SIPAS online. Nah, tapi SIPAS sendiri itu adalah sistem paket semester. Jadi selama satu semester, nanti teman-teman sudah ditentukan mata kuliah apa saja yang akan ditempuh di semester tersebut gitu. Jadi teman-teman nggak Jadi sudah perlu lagi paketan. itu terpaket. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi milih saya semester besok mau ambil kuliah apa ya. Enggak, itu sudah ditentukan. Nah, itu waktunya sudah di program itu nanti akan lulus tepat waktu. Seperti itu. Kalau misalkan S1 itu nanti terprogram selama 8 semester. Teman-teman akan menyelesaikan masa studinya. Gitu. Itu kalau sistem paket. Nah, kalau SIPAS non TTM. Non TTM itu adalah non tatap muka. Nah, seperti tadi yang Mbak Uma singgung, jadi itu semuanya online. Jadi perkuliahannya online. Jadi nanti perkuliahan lewat yang platform e-learning tadi, e-learning.ut.ac.id. Jadi sama sekali tidak ada tatap muka. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan pengen tatap muka? Nah, itu bisa. Jadi teman-teman tapi harus ini koordinasi dulu dengan kelompok belajar yang ada di daerah teman masing-masing. Mata kuliah tersebut ditawarkan nggak TTM-nya seperti itu. Kalau ditawarkan, teman-teman bisa ikut TTM-nya. Atau kalau enggak, teman-teman ini di Ngumpul kelasnya sendiri nih ya. mengumpulkan teman-temannya. Ada satu mata kuliah yang kita Pengen rasa TTM, pengen tatap muka susah nih. gitu, Hmm. terasa susah, terus kita butuh tutor tatap muka. Nah, udah itu diajukin aja 20 basisnya, soalnya kelas jadi harus minimal 20 itu nanti diajukan ke Surabaya untuk dibutuhkan kelas seperti itu. Kalau SIPAS non PTM. Nah, kalau non SIPAS, non SIPAS berarti non sistem paket semester, berarti tidak ada paket seperti itu. Jadi nanti kuliahnya itu perkuliahannya, mata kuliahnya itu nanti teman-teman bisa pilih sendiri. Misalkan semester ini saya mau ngambil 4 mata kuliah aja deh karena saya sibuk. Hmm. Nah, itu bisa. Kalau kalau Minimal teman-teman minimal punya layanan SIPAS, non SIPAS. Nah, non tapi SIPAS. satu Minimal semester berapa mata itu kuliah? kalau non SIPAS itu ini apa namanya? Sorry. Minimal satu mata kuliah ya kayaknya. Iya, memang satu mata kuliah, tapi Mm-mm. dia juga ada batas maksimalnya. Batas Maksimalnya maksimal berapa itu Mas satu Cika? semester 24 SKS. Seperti itu. Jadi nggak boleh, nggak, walaupun dia non SIPAS tapi dia nggak bisa ngambil langsung blok diambil semuanya karena dibatasin semua maksimal 24 SKS supaya teman-teman juga tidak keteteran kuliahnya. Kalau mengambil banyak SKS nanti malah nggak kejar
maksimal 24 SKS, tapi minimal ngambil satu mata kuliah seperti itu. Satu mata kuliah itu sekitar 2 sampai 4 SKS. Seperti itu. Nah, biayanya juga beda. Biayanya kalau yang paket tadi yang kita singgung di awal 1,3 itu udah semuanya, mata kuliah, bahan ajar. Nah, udah. Tapi kalau non SIPAS itu biayanya per SKS. Nah, biaya per SKS berapa itu tergantung dari jurusannya. Jadi mungkin ada antara 35 sampai 40 ribuan lah, saya lupa. Tergantung jurusan dan fakultasnya masing-masing. Tapi itu belum termasuk bahan ajar ya, bahan ajar cetak. Modulnya belum. Jadi nanti kalau bahan ajar nanti teman-teman beli sendiri. Jadi biayanya Lebih terpisah enak. ya Mas Dika ya untuk non SIPAS ya. Kalau SIPAS kan sudah jadi satu paket 1,3 itu tadi. Kalau nggak ribet, ambil SIPAS sampai TM aja. Lebih efisien sepertinya. Kalau untuk yang teman-teman ngulang dari awal, jadi SIPAS lebih efisien. Gitu, karena semuanya sudah dipaketkan. Gitu. Jadi untuk SIPAS non TTM dan non SIPAS yang disebutkan oleh Mas Dika itu layanan untuk mahasiswa yang daftarnya secara mandiri, Re. Jadi kalau untuk yang daftarnya secara berkelompok bisa melalui Pokjar terdekat di kabupaten kota masing-masing, atau kalau pengen daftar juga, pokoknya intinya harus 20 orang minimal lah, 20 orang. Itu baru bisa basisnya kelas, baru bisa pilih layanan SIPAS-SIPAS yang lain. Jadi kalau untuk teman-teman yang daftar secara mandiri melalui online di SRO, akun SIA tadi itu, jadi pilihannya yang secara mandiri nih, pribadi, individu, jadi pilihannya SIPAS non TTM atau non SIPAS, gitu ya Mas Dika? Yep, benar banget. Oke, kemudian ini ada lagi nih pertanyaannya. Beasiswa di UT itu apa aja kah? Gitu tuh. Beasiswa ada di UT. Ada bidik misi ya kayaknya Mas Dika ya? Bidik misi. Sementara ini ada bidik misi, ada CSR. CSR itu yang dari perusahaan-perusahaan, Kalau bidik misi itu yang dari pemerintah, program pemerintah. Ya, ada juga loh di UT bidik misi loh. Bidik misi ada, kita udah punya masa bidik misi yang tersebar di beberapa kabupaten kota. Sekarang ada yang udah ada yang semester 2 sampai semester 8 mau lulus ini udah ada. Kalau untuk yang prestasinya, kalau untuk yang sudah sebagai mahasiswa UT nih, teman-teman yang udah jadi mahasiswa, kemudian yang prestasinya dia itu baik, nah itu ada beasiswanya ya kayaknya. Ada PPA atau apa itu ya Mas Dika ya? Iya, ada beasiswa PPA. Jadi nanti yang untuk yang berprestasi, mahasiswa berprestasi nanti bisa ini mengajukan untuk beasiswa PPA. Terus juga yang terbaru itu yang terkait pandemi ini juga ada keringanan biaya untuk mahasiswa. Tapi nanti ada syarat ketentuan berlaku ya pastinya ya. Mahasiswa nanti bisa itu diakses di website itu untuk informasi lebih lanjutnya seperti itu. Wih, keren banget, Re. Udah murah biayanya ya. Kemudian masih ada layanan beasiswa. Kurang apa coba UT memberikan fasilitas sebanyak itu ya untuk mahasiswa. Aduh, jadi jangan sampai disia-siakan. Teman-teman pendaftarannya terakhir untuk semester ini tanggal 15 Juli. Jangan sampai ketinggalan. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Mas Dika. Pertanyaan terakhir adalah ini. Sebentar nih, tadi ada pertanyaan terakhir. Apa sudah semuanya ya ditanyakan ya? Sepertinya sudah semua ini. Nah, nilai plusnya, tadi kayaknya ada yang tanya, nilai plusnya lulusan UT, pendidikan di UT itu apa sih? Gitu katanya. Nilai plusnya sebagai lulusan UT yang jurusan pendidikan gitu tuh. Nilai plusnya banyak, jadi UT kan ada programnya, bukan program sih, itu fakultas keguruan. Nah di situ teman-teman yang guru itu nanti yang sudah menempuh S1 itu nanti bisa mengambil ilmu perguruannya di UT. Jadi nanti itu dari beberapa background, misalkan S1-nya apa, tapi dia sedang mengajar di mana kan itu harus punya ini lulusan guru. Nah di UT bisa nanti
kuliahnya 3 semester seperti itu. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Jadi apapun backgroundnya, misalkan kuliahnya fisika gitu, dia sekarang ngajar fisika tapi yang keguruannya belum punya. Nah, itu nanti teman-teman bisa daftar di UT untuk ini apa program lanjutannya yang keguruan Hmm. seperti itu. 3 semester aja. Jadi anu ya, menunjang profesi keguruan Mm-mm. ya. Jadi Menunjang teman-teman profesi. yang daftar FKIP itu persyaratannya harus sudah sebagai Uh, guru. Jadi yang udah persyaratannya mengajar. ditambah SK mengajar dari kepala Mm-mm. sekolah gitu. Dan Halo. yang apa namanya? Kalau teman-teman yang sudah lulusan UT umpamanya yang dari keguruan, guru-guru itu pasti Hmm? minimal itu bisa mengakses WhatsApp. Bener nggak sih? Jadi kan nilai plusnya teman-teman itu bisa milenial lah begitu ya. Jadi Ya, bisa mengakses online sosmed minimal bisa menggunakan WhatsApp dan juga bisa membuka pengumuman yang ada di web ya nggak sih? Eh, ya, kalau bukan di UT gimana lagi coba? Ayo. Kan kalau ya, untuk karena itu yang udah jurusan harus tuh. Bapak Ibu yang jurusan PGSD yang tidak terbiasa dengan WhatsApp karena kuliah di UT pada akhirnya bisa Jadi melek membuat teknologi ya. ini. Oh iya Ah, bener, jadi bisa melek teknologi, bener. Itu jadi nilai dari plus milenial lagi. banget. Bener. Yang kolonial jadi milenial ya. Jadi ini ternyata waktunya Nah, udah ya, udah nggak habis kerasa ya. nih. Nggak kerasa ya, udah 1 jam. Udah mau 1 jam. Waktunya sudah mau habis. Kita harus bersambung. Jadi nanti akan disambung lagi di episode selanjutnya. Hmm, Oke, Mas hmm. Dika, kalau ada pesan kesan apapun untuk mahasiswa kita, karena dari tadi kayaknya are-are iki salfok ambek narasumbere. Ya, silakan. Oke, pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa, tetap semangat ya, tetap semangat belajar, eh, ikhlas, semoga nanti menjadi berkah karena ilmu itu adalah apa ya, amal yang tidak ada putusnya, bahkan sampai mati nanti akan terus eh, nyambung amal jariahnya. Dan untuk teman-teman yang calon mahasiswa itu, yang mau kuliah S1 tapi masih sibuk kerja, itu jangan segan-segan untuk belajar atau bergabung di UT, karena dengan di UT teman-teman walaupun kerja tapi kuliah juga tetap jalan seperti itu. Tetap semangat, semoga sukses semuanya ke depan. Ya, oke, terima kasih Mas Dika sebagai narasumber kali ini dalam episode ngobrol bareng Arek UT Surabaya, episode yang ketiga. Dengan tema tadi itu, ayo akses UT online. Nah, tidak kerasa sudah 1 jam. Terima kasih kepada Mungkin teman-teman yang sudah bergabung. kalau ada pertanyaan teman-teman yang lain yang belum tercover, mungkin teman-teman bisa akses Ya, media sosialnya Mbak Maya, benar, nanti apapun bisa ya. ya akses ke media sosialnya UT bisa melalui DM Instagram atau juga nanti bisa WhatsApp juga bisa karena sudah ada nomor WhatsApp di webnya UT Surabaya ya. Untuk mengingatkan kembali bahwa teman-teman UT atau yang mau bergabung dengan UT jangan lupa tanggal 15 Juli itu terakhir untuk semester ini. Nanti jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nyesel karena semua fasilitas dan layanannya sudah dijelaskan tadi itu oleh narasumber kita, semuanya mudah dan murah. Ingat banget tuh, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Bye bye. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih.